Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam Bu Syurda. Selamat pagi Pak. Pagi Ibu. Gimana nih kabarnya Pak Supri pagi ini? Alhamdulillah sangat baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga seperti Pak Supri. Tetap semangat ya Pak ya. Siap, siap Mama. Menjalani Siap. aktivitas sehari-hari. Insya Allah Bu tetap semangat. Gini Pak, saya dengar-dengar nanti Pak Supri akan melakukan coaching begitu ya Pak ya? Ya betul. Kira-kira nih Pak, persiapan apa yang Pak Supri lakukan untuk melakukan coaching Pak? Yang pastinya yang saya siapkan Bu, berusaha untuk memahami dari kompetensi seorang coach itu yang harus dikuasai. Di antaranya menjadi kehadiran penuh. Yang kedua menjadi pendengar yang aktif dengan rasa. Yang ketiga berusaha memberikan pertanyaan yang baru. Oke, jadi itu yang akan disiapkan oleh Pak Supri sebelum melakukan coaching begitu ya Pak? Iya, saya Dari- berusaha untuk memahami dari kompetensi itu. Dari 3 kompetensi itu kira-kira nanti kompetensi mana yang akan lebih Pak Supri fokuskan dalam menghadapi coaching nanti Pak? Dalam hal ini saya berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif dengan rasa. Oh gitu ya, Rasa jadi seperti itu. nanti saat melakukan kegiatan coaching itu mendengarkan dengan aktif dan dengan rasa begitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, kira-kira nih Pak, indikator apa, indikator keberhasilan apa yang Pak Supri harapkan dari kegiatan coaching nanti Pak? Dengan mendengar aktif ini tentunya saya bisa melihat dan mengerti apa yang diinginkan dari kegiatan ini, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas sehingga bisa secara tidak langsung bisa menggiring pemahaman seorang coach itu bisa menemukan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi. Gitu ya Pak ya. Jadi nanti dengan Pak Supri menjadi pendengar yang aktif, diharapkan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dengan begitu dapat mengantarkan si coach itu ya Pak ya, Iya, dari betul. yang awalnya keadaan kurang baik menjadi keadaan lebih baik ya Pak ya? Betul. Oke Pak, nanti saat Pak Supri melakukan kegiatan coaching bersama coachingnya, saya izin untuk mengobserver ya Pak ya, Saya Bu, dengan senang hati. untuk mengamati Siap. kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Supri, gitu ya Pak ya. Siap Bu. Makasih banyak Pak Supri. Sama-sama Bu. Mari Pak Supri. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Supri. Gimana kabarnya Bu Ida pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat Pak, tapi ada sesuatu yang menjadi beban pikiran saya nih Pak. Kok bisa ada beban? Kenapa? Iya, begini Pak. Sebenarnya saya ini kan guru BK ya Pak. Nah, saya ini ingin meningkatkan kompetensi saya dalam berkomunikasi dengan siswa saya, sehingga nantinya siswa saya tidak lagi beranggapan yang negatif tentang BK, begitu Pak. Oh begitu ya. Iya. Dari kegiatan coaching ini, kira-kira tujuan yang ingin dicapai Bu Ida itu apa? Ya itu tadi Pak, saya ingin bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian saya juga ingin merubah nih asumsi-asumsi buruk tentang BK. Yang masih banyak siswa yang beranggapan kalau BK itu adalah polisi sekolah. Saya menginginkan siswa-siswa saya nantinya mau terbuka nih, mau menganggap kalau BK ini adalah sahabat siswa, seperti itu Pak. Masya Allah. Berarti Bu Ida ini ngajar BK ya di Iya, sekolahnya? saya ini ngajar BK Pak. Terus dengan adanya seperti itu menjadi permasalahan buat Bu Ida, pribadi Bu Ida ya? Iya Pak, karena dengan begitu siswa itu masih beranggapan kalau mereka yang berkunjung ke ruang BK itu adalah mereka yang nakal, mereka yang bermasalah. Padahal di sini BK itu adalah sahabat siswa, di mana mereka nanti bisa menyelesaikan masalah mereka, begitu. Jadi saya ingin mengubah pemikiran negatif itu Pak. Oh ya. Berarti dari tujuan yang ingin kita capai, kira-kira identifikasi permasalahan yang lebih spesifik itu apa? Iya. Terkait ini Begini, permasalahan Pak. dua negatif. Iya, di sekolah saya itu masih selain dengan siswa masih banyak rekan-rekan guru yang beranggapan kalau setiap siswa yang bermasalah itu adalah harus ditangani oleh guru BK. Padahal sebenarnya guru BK di sini adalah menangani hal-hal yang sekiranya belum bisa
dilakukan oleh guru-guru lain Pak. Misalnya nih Pak, ada siswa yang terlambat, ini biasanya kan kesiswaan harusnya Pak. Begitu. Tapi masih ada saja rekan guru yang saat ada yang terlambat, ayo langsung ke ruang BK, seperti itu. Jadi masih anggapannya siswa itu, oh ruang BK ini adalah ruang yang bermasalah. Saat anak-anak nakal itu yang menghadap ke BK, seperti itu Pak. Terus kira-kira selain bahwa harus di semua arahnya itu ke ruang BK, kira-kira ada identifikasi lain? Kira-kira adakah ada unsur-unsur yang lain yang mempengaruhi pemahaman seperti itu? Iya, begini Pak, kan saya itu harusnya juga bisa membangun komunikasi yang baik ya dengan siswa, tapi karena terkendala BK itu tidak memiliki jam mengajar, di sekolah saya itu guru BK tidak memiliki jam masuk kelas Pak. Jadi di situ saya merasa kesulitan untuk mengkomunikasikan sebenarnya BK itu apa sih, seperti itu. Sebenarnya dalam saya itu inginnya bisa memberikan bimbingan klasikal, di mana di situ memberikan pemahaman pada peserta didik kalau sebenarnya BK ini adalah sahabat siswa, seperti itu Pak. Oke, dari saya melihat sebetulnya ibu ini sangat bagus ya terhadap pemahamannya. Kira-kira kalau dengan apa yang ibu paparkan tadi, Iya. kira-kira Bu Ida punya rencana apa yang akan hendak dilakukan tuh biar permasalahan tersebut itu tidak bermuara pada ibu? Iya, gini Pak, mungkin saya bisa memberikan semacam bimbingan klasikal ya Pak, dengan meminta jam mengajar. Tentunya harus melalui koordinasi atau mengkomunikasikan ini dengan kepala sekolah atau rekan guru Pak. Karena terus terang di sekolah saya itu guru BK tidak memiliki jam masuk kelas. Jadi saya ingin meminta nih waktu misalnya untuk melakukan semacam bimbingan klasikal dan memberikan pemahaman kepada siswa tentang apa BK itu sebenarnya, seperti itu Pak. Selain itu, kira-kira apa yang akan dilakukan selain minta tambahan jam atau secara bimbingan klasikal? Kira-kira menurut Bu Ida yang paling bagus itu kira-kira apa? Ya mungkin begini ya Pak, saat ada siswa yang bermasalah tidak harus langsung ke BK. Oh, gitu. Mungkin kalau ada pelanggaran-pelanggaran mungkin itu bisa ditangani dulu nih sama kesiswaan. Nah saat di situ tidak bisa diatasi atau anak itu mengulanginya lagi, baru ke BK dengan melakukan konseling individu, seperti itu, melakukan pendekatan begitu Pak. Jadi anak-anak nanti tidak takut lagi terhadap guru BK gitu Pak. Iya. Pendekatan dengan guru ini ya. Berarti saya menanggapinya begini. Berarti Bu Ida akan punya rencana aksi yang kedua itu setiap permasalahan tidak langsung harus ke BK. Iya. Berarti bisa melalui lisan atau wali kelasnya. kelas, iya seperti itu. Iya. Jadi memang dibutuhkan komunikasi yang baik dari semua pihak yang ada di sekolah, seperti itu Pak. Betul. Bu Ida sangat luar biasa sekali. Kira-kira dengan adanya seperti tadi itu rencana aksi yang Bu Ida ingin lakukan, kira-kira komitmen apa yang Ibu Ida akan bangun biar rencana itu bisa tercapai gitu? Iya, tentunya saya membutuhkan dukungan di sini ya Pak, terutama dari kepala sekolah. Saya juga ingin memberikan pemahaman terhadap rekan-rekan guru kalau tidak semua masalah itu harus dilimpahkan ke guru BK, agar nantinya pemikiran siswa tentang BK itu tidak negatif lagi. Mungkin seperti itu dengan melakukan koordinasi dengan wali kelas atau guru mapel, dan agar mereka juga paham sebenarnya BK ini apa sih. Kalau BK ini adalah sahabat siswa, bukan polisi sekolah. Mungkin seperti itu Pak. Iya, betul. Kira-kira dengan harapan Bu Ida ingin melakukan kolaborasi dengan stakeholder yang ada di sana, kira-kira kapan yang akan dilakukan? Waktu mungkin, terkait waktu? Ya mungkin sesegera mungkin ya Pak, karena saya merasa tidak nyaman saat siswa-siswa itu melihat saya kok seperti polisi sekolah, ya, gitu betul. Pak. Jadi mungkin bisa sesegera mungkin ya Pak, akan saya sampaikan ke kepala sekolah, mungkin begitu Pak. Harapannya kira-kira segera mungkin itu besok. Iya, Bukan. jangan ditunda lagi, kalau bisa besok ya besok Pak. Gitu ya? Iya, jadi segera mungkin, biar ini tidak terlalu berlarut-larut begitu Pak. Kalau sekiranya ini akan dilakukan secepatnya, kira-kira saya bisa melihat hasil
dari pencapaian ini kira-kira kapan saya bisa minta informasinya? Oke, mungkin kita bisa ngatur waktunya minggu depan ya Pak, untuk melihat sejauh mana saya melakukan Betul. ini ya Pak, begitu. Mungkin minggu depan ya, minggu depan kita bisa bertemu lagi membicarakan hal ini kayak gitu ya Pak. Baik. Mudah-mudahan apa yang Bu Ida rencanakan, yang Bu Ida harapkan untuk dikonsep dengan baik, harapannya bisa berkolaborasi dengan stakeholder sehingga apa yang dicita-citakan Bu Ida itu bisa tercapai, mudah-mudahan bisa maksimal. Amin. Baik, terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih ya Pak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, Ya, dan sama-sama. terima kasih juga akhirnya saya mendapat pencerahan nih, saya harus gimana dengan kondisi yang seperti ini. Ya, nah ini manfaatnya dari kegiatan coaching Bu, sehingga Ya. secara tidak langsung saya tidak memberikan jawaban ya, apa yang Ibu permasalahkan, tetapi secara tidak langsung Ibu menemukan solusi yang terbaik Ya. menurut Ibu. Iya, terima Apalagi kasih. saya kan sebetulnya kan saya ini kan bukan orang BK, Iya, iya. tetapi Pak. saya hanya bisa memberikan pertanyaan kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan. Ternyata Bu Ida sangat luar biasa sekali. Iya, terima kasih Pak. Saya doakan mudah-mudahan lancar Bu ya. Amin, amin. Terima kasih ya Pak. Iya Pak Supri, alhamdulillah ya. Saya tadi sudah mengamati kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Supri bersama coachingnya, begitu ya Pak ya. Siap Bu, makasih sudah mengamati saya Bu. Mudah-mudahan Ibu juga bersedia mengamati saya dalam rangka biar saya bisa melakukan evaluasi yang terbaik Iya. untuk pengembangan pribadi saya. Oke, ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah dilakukan kegiatan coaching tadi Pak? Perasaan saya pastinya sangat senang Bu, dan saya juga dalam rangka belajar dan berusaha untuk memahami hubungan dengan rekan sejawat sehingga secara tidak langsung bisa memberikan kontribusi pada teman-teman. Iya. Jadi Kan? senang begitu ya Pak ya. Iya, senang sekali. Juga bisa membantu teman, bisa memfasilitasi teman, menggali potensi teman sehingga bisa menemukan idenya sendiri begitu ya Pak ya. Betul. Tadi saya amati seperti itu. Betul. Kemudian berdasarkan dari yang saya amati tadi, kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Supri itu sudah bagus, bahkan sudah sangat bagus Terima karena kasih. saya tadi mengamati di sana sudah nampak alur ceritanya, di mana di awal-awal Pak Supri menghadirkan penuh, membuat suasana menjadi kehadiran penuh. Kemudian seperti harapan Pak Supri tadi mau fokus menjadi pendengar yang aktif. Tadi juga yang saya amati Pak Supri sudah menjadi pendengar yang aktif bagi si Koci. Jadi si Koci bisa dengan leluasa menceritakan unek-uneknya, dan Pak Supri dengan menjadi pendengar aktif bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga ide-ide itu ternyata bisa ditemukan sendiri oleh si Koci begitu ya. Iya, Pak, ya? betul Bu. Betul. Kemudian setelah itu tujuan sudah Pak Supri tanyakan di awal, dan di akhir juga sudah ada komitmen bersama tentang permasalahan yang sudah dilakukan, dan mudah-mudahan nanti si Koci bisa menemukan pencerahan, dan Pak Supri begitu pula Koci bisa meningkatkan kompetensi dirinya begitu ya Pak ya. Siap Bu. Mohon Kemudian- bimbingannya Bu. Ini masih kan membutuhkan bimbingan dari orang lain. Jadi Iya, sama-sama. harapannya sama-sama memberikan perspektif Bu untuk saya, sehingga Iya. saya tidak stagnan di satu tempat. Ya, kita jadi nanti bisa sharing-sharing juga untuk berikutnya begitu Benar, ya Pak ya. benar Bu. Benar. Kemudian setelah kompetensi tadi bisa fokus di mendengarkan dengan aktif, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ada pada coach, pada diri coach, kompetensi apa lagi nih yang ingin ditingkatkan oleh Pak Supri dalam kegiatan coaching berikutnya Pak? Yang pastinya saya ingin mengembangkan kompetensi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, sehingga dengan pertanyaan berbobot itu rekan kita yang kita lakukan atau yang disebut kita coach itu dengan leluasa memberikan atau mengaktifkan kemampuan pribadinya. Jadi tidak mengandalkan dari seorang coach, Iya, tetapi iya. potensi dirinya dengan pertanyaan berbobot itu akan memberikan kelulusan pada dirinya untuk mengorbit Iya. atau mengangkat kemampuan dirinya memberikan jalan yang terbaik. Karena secara tidak langsung kalau dengan pertanyaan itu berbobot bisa memberikan pertanyaan itu terjawab secara oleh kepribadian seorang uji, maka
potensi menemukan solusinya itu terjadi dengan sendirinya. Iya betul Pak, memang Pak. Memang sebenarnya yang tahu kondisinya itu kan si yang punya masalah gitu ya Betul, Pak ya. betul. Cuma kita sebagai teman menjadi fasilitas. Nah, kadang kan si coach itu kalau dalam keadaan mumet itu tidak bisa menemukan masalahnya itu karena mumet tidak bisa berpikir. Betul, Nah betul. kita giring kondisi tersebut, jadi si coach sendiri yang bisa menemukan ide-ide cemerlangnya, begitu ya Pak ya. Iya, Jadi betul. mudah-mudahan untuk kegiatan coaching berikutnya kompetensi-kompetensi ini akan lebih nampak sehingga pertanyaan-pertanyaan berbobot itu benar-benar bisa diajukan, bisa muncul, dan coach benar-benar bisa menemukan idenya sendiri dengan cemerlang begitu. Jadi secara tidak langsung kita juga menggali potensinya si coach gitu ya Pak ya. Betul. Dengan memancingnya Iya. gitu, Pak ya. Ya demikian Pak kegiatan observasi saya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Supri sudah memberi saya waktu untuk melakukan observasi pada kegiatan coaching Pak Supri. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat dan dibalas kebaikan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya juga terima kasih Bu atas waktunya Bu Firda dan saran dan motivasinya tetap saya tunggu. Iya, Terima kasih sama-sama banyak, Pak Bu. Supri. Mari saya pamit Pak Supri. Mari, Bu, ya. Assalamualaikum.